Di dalam kita mengurusi dakwah, mengurusi perjuangan, semuanya ini tugas. Adapun hasilnya serahkan kepada Allah. Tapi pun demikian, tidak boleh kita terlena. Ada pembenahan sesuatu yang sifatnya pribadi dan lingkupnya lebih kecil lagi. Sehingga setelah tadi bicara tentang mengajak orang di tempat yang luas dan sebagainya, lihat kehancuran, maka ini ingin mengajak, memulailah. Di dalam membangun masyarakat yang dahsyat, yang besar itu adalah memulai dengan Allah, tapi dimulai daripada lingkungan kecil sendiri, yaitu keluarga. Maka dikatakan wa'mur ahlaka bis-salati. Wa'mur ahlaka bis-salati. Kalau begitu, sudahlah, fokus, mulailah balik lagi ke dalam agar kita mengajak keluarga kita untuk sholat. Sholat yang sesungguhnya, secara hakikat ada sholat ini rumus kebaikan. Jadi mulailah kebaikan dari dirimu sendiri dan keluargamu. Karena keluargamu adalah bagian daripada penghuni semesta ini. Jika masing-masing membenahi keluarganya, maka akan muncul dua keluarga yang baik, bergabung dengan keluarga yang ketiga, bergabung dengan keluarga yang keempat, maka akan terwujudlah kebaikan di semesta ini. Bisolati, dengan solat. Solat perlu kesabaran. Wastabir alaiha. Wastabir bukan wasbir alaiha. Wastabir adalah berusaha menyabar-nyabarkan. Memang berat. Mengajak untuk solat dengan bermacam-macam tingkat solat. Bermacam-macam tingkat kekhusyuan. Minimal pertama solat dulu. Jangan sampai di rumah kita tidak solat. Setelah itu kita naik pangkat. Solat yang khusyuk, waktunya yang tepat. Kemudian sampai derajat lebih tinggi lagi, sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu sebenarnya selalu implementasi atau sekaligus praktek ya. Daripada pembenahan diri, kemudian kita ingin membenahi hubungan kita dengan sesama. Bertemu dengan saudara-saudari di masjid. Untuk membangun interaksi hubungan yang baik dengan orang lain. Karena memang sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Menjauhkan orang dari kekejian dan kemungkaran. Wastabir 'alaiha. Sabarlah untuk menegakkan sholat. Sholat itu memang betul-betul perlu kesabaran. Unik ya. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk menyabar-nyabarkan. Bukan sekedar bersabarlah. Menyabar-nyabarkan. Subhanallah. Sholat itu apa sih beratnya? Beratnya sholat itu apa? Oh, nggak bisa berdiri, boleh duduk kok. Nggak boleh duduk, boleh baring. Nggak bisa baring, boleh telentang. Nggak bisa loh ya. Bukan pengen yang sehat lalu baring, enggak bisa dengan air, boleh dengan tayamum dan seterusnya. Dimudahkan. Dan kita waktu sholat pun kita tidak menjinjing apapun di tangan kita, tidak memikul apapun di pundak kita. Sholat duhur 3 menit, tapi susahnya setengah mati. Padahal dia waktu jaga toko berdiri di tengah atau di pasar, di bawah terik matahari, atau bapak-bapak di pasar mencangkul berjam-jam, atau ngangkat semen, atau yang lain sebagainya, nyopir mobil, itu adalah juga tegang berjam-jam, dan lainnya, ibu-ibu masak berjam-jam, keringat, dan seterusnya, panas, apalagi mereka mampu dengan mudah, tapi giliran urusan sholat, kenapa jadi berat? Untuk memperlama sholat sedikit saja, susahnya setengah mati. Memang perlu kesabaran. Maka dibalik kemampuan seorang hamba di dalam menundukkan hawa nafsunya untuk melakukan sholat yang lebih sempurna, maka akan terlatih, akan menjadi mudah menundukkan hawa nafsunya di saat berada di luar sholat. Maka istabir sholat alaiha, di saat melakukan sholat penuh kesabaran. Berat sholat, sehingga ada orang meninggalkan sholat. Bagaimana meninggalkan sholat? Padahal sangat mudah sholat. Dia bisa jogging, olahraga berjam-jam. Dia bisa fitness berjam-jam. Futsal berjam-jam. Maka ayo kita renungi diri kita sendiri. Kenapa? Kok kita tidak bisa melakukannya? Semoga itu adalah karena langkah kita menuju kesempurnaan masih begitu. Maksudnya, sholatku belum benar banget.
tapi saya akan menjadi lebih baik. Itu bagus. Berarti dari belum benar menjadi lebih baik. Tapi yang jadi masalah dari dulu begitu-begitu saja. Atau bahkan semakin kropos. Semakin jelek sholatnya. Na'udzubillah. Semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.